Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan lebat, puluhan rumah warga terendam banjir di Kampar. Ketinggian air mencapai 80 cm sehingga sebagian warga dievakuasi. Tim gabungan dari polisi dan bea cukai menggagalkan penyelundupan pakaian bekas di Pelabuhan Internasional Batam Center, Batam. Pelaku menyamar sebagai penumpang dengan memanfaatkan fasilitas bebas bagasi seberat 20 kg. Sebuah rumah makan yang beroperasi di lingkungan kampus Unri di Pekanbaru menyalurkan makan gratis bagi mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana. Tim gabungan dari polisi dan bea cukai menggagalkan penyelundupan pakaian bekas di Pelabuhan Internasional Batam Center, Batam, Kepulauan Riau. Pelaku membawa pakaian bekas dari pelabuhan Singapura dengan memanfaatkan bebas bagasi barang bawaan seberat 20 kg. Sebanyak 11 koper, 8 tas ransel, dan 20 karung berisi pakaian bekas disita petugas. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap 4 orang tersangka, masing-masing berinisial S, AG, RH, dan AA. Para tersangka menyamar sebagai penumpang kapal. Petugas masih mengembangkan kasus dan mengejar pemilik barang yang identitasnya telah diketahui. Direktur Krimsus Polda Kepri mengatakan, para tersangka dibayar sejumlah uang untuk membawa pakaian bekas itu dari Singapura ke Batam. Tindak-lanjuti informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang melakukan pembawaan barang-barang bekas melalui koli-koli ataupun koper, sehingga kita koordinasi dengan BC, kemudian kita lakukan penindakan. Kemudian setelah kita tangkap ada kurang lebih 4 orang pelakunya dan kita buatkan laporan model A, dan saat ini sedang kita lakukan pemeriksaan. Setelah itu kita akan limpahkan ke BC karena kita akan menindaklanjutinya dengan menggunakan Undang-Undang Kepabeanan. Sementara itu, Kepala Bea Cukai Batam mengatakan, penyelundup memanfaatkan fasilitas bebas bagasi kapal seberat 20 kg. Terhadap pemasukan barang-barang ilegal, dalam hal ini adalah pemasukan pakaian bekas ya dari luar negeri ya, melalui modus barang penumpang. Ya, sejak Januari di tahun ini kami sudah melakukan 140 kali penindakan dengan jumlah koli sebanyak 682 koli. Kami melakukan kegiatan pengawasannya di hulu. Jadi pas saat di Pelabuhan Feri ya, dengan menggunakan manajemen risiko. Para tersangka dikenakan Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman hukuman 8 tahun dan denda 5 miliar rupiah. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Seorang tersangka pengedar sabu-sabu ditangkap polisi di rumahnya di Desa Pandau Jaya, Siak Hulu, Kampar Riau. Tersangka berinisial HA tak bisa mengelak saat petugas menemukan 1 paket sabu-sabu siap edar yang disembunyikan di dompet. Penangkapan tersangka disaksikan anggota keluarga dan ketua RT setempat. Mereka sebelumnya tidak mengira HA terlibat dalam jaringan pengedar barang haram tersebut. Penangkapan tersangka HA merupakan pengembangan dari tersangka YD yang telah ditangkap lebih dulu, merupakan satu jaringan yang sama. Guna penyelidikan lebih lanjut,
Tersangka dibawa ke kantor Polres Kampar. Polisi masih mengembangkan kasus dan mengejar pemasok barang haram itu yang identitasnya telah dikantongi petugas. Dari hasil penangkapan terhadap saudara YA, kemudian kami lakukan interogasi. Nah, yang bersangkutan menjelaskan bahwasanya barang bukti sebanyak 13 paket itu diperoleh dari tersangka inisial HL. Nah, kemudian kami melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan tersangka di rumahnya. Berikut barang bukti sebanyak 1 paket. Dan selanjutnya tersangka dan barang bukti kita bawa ke Polres Kampar guna proses penyidikan lebih lanjut. Tersangka dikenakan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ahmad Ison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau. Komplotan pencuri sepeda motor dibekuk tim Jatanras Polresta Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dari 3 tersangka, 1 orang dilumpuhkan dengan tembakan di kaki karena berupaya kabur saat penangkapan. Ketiga masing-masing berinisial FS, DS, dan S, kemudian dibawa ke kantor Polresta Tanjung Pinang untuk penyelidikan lebih lanjut. Bersama tersangka, polisi menyita 1 unit sepeda motor hasil kejahatan. Polisi masih mengembangkan kasus dan diduga komplotan pencuri sepeda motor tersebut sudah melakukan kejahatan lebih dari 1 kali. Kanit Jatanras Satreskrim Polresta Tanjung Pinang mengatakan, kejahatan terakhir dilakukan di salah satu rumah warga di kawasan Tanjung Moco. Kamtibmas yang mana telah terjadi beberapa hari yang lalu tindak pidana curat, yaitu curanmor, dan kita berhasil mengamankan 3 tersangka dengan inisial FS, WK, dan DS. Mereka melakukan pencurian ketika motor diparkirkan di rumah korban. Selanjutnya motor tersebut dibawa kabur dan kita berhasil pada hari ini kita mengamankan mereka di daerah Lembah Purnama sekira pukul 18.00. Motornya sempat dijual, Bang? Niat mau dijual. Kita akan dalami nanti berapa TKP dia lakukannya. Ketiga tersangka kini ditahan di Polresta Tanjung Pinang dikenakan pasal 368 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Aulia Iksan melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.